Shalom kawan, saya pernah ditanya oleh seorang bapak apakah dia bisa berpoligami seperti Abraham, Yakub, Daud, Salomo, dan yang lainnya. Bahkan dia bilang, toh mereka itu tetap diberkati oleh Tuhan. Saya langsung jawab, tentu saja bisa. Kalau mereka bisa, ya bapak juga bisa. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang mereka rasakan juga bapak akan rasakan. Kenapa saya bilang bisa? Karena memang itu jawaban yang dia inginkan sebenarnya. Jadi saya beri pilihan, bapak bisa saja menikah lagi. Caranya, bapak tinggal cari gereja yang mau memberkati bapak untuk berpoligami. Atau bapak cari hamba Tuhan yang mau memberkati bapak untuk menikah lagi. Atau mungkin bapak bisa membuat surat nikah palsu. Dan bahkan, bapak bisa saja pindah ke agama yang memperbolehkan poligami. Jadi bisa saja. Tapi kalau ditanya, boleh atau tidak, itu bicara tentang legalitas atau hukum. Dan kita orang percaya tahu hukumnya bahwa tidak boleh berpoligami. Ingat satu hal bahwa Tuhan memang mengasihi manusia, tetapi Tuhan juga membenci dosa sebesar kasihnya kepada manusia. Baik itu Abraham, Yakub, Daud, Salomo, mereka memang diberkati. Bahkan kita juga diberkati oleh Tuhan. Tetapi ingat bahwa berkat itu berasal dari kasih Tuhan. Dan berkat itu sifatnya umum. Karena ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan pun yang mereka diberkati dalam hidup mereka. Yang khusus itu adalah kasih karunia. Jadi mereka-mereka, tokoh dalam Alkitab, mereka bisa berpoligami, yaitu karena keinginan mereka sendiri, bukan karena mereka diperbolehkan oleh Tuhan. Tetapi ingat satu hal, dosa yang mereka lakukan itu juga menerima sanksi atau hukuman dari Tuhan. Salomo dihukum oleh Tuhan. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua, dan itu warisan yang ditinggalkan oleh Salomo. Daud pun juga menerima hukuman dari Tuhan. Ingat anaknya Absalom, anak yang paling dikasihi dan juga yang paling diharapkan untuk menggantikan dia justru menjadi musuh yang ingin membunuh Daud. Dan bahkan Absalom mati dengan cara yang tidak layak. Bagaimana dengan Yakub? Yakub juga menerima hukuman dari Tuhan. Anak yang begitu banyak dari kedua istrinya pada akhirnya bertengkar. Dan ingat kisah bagaimana Yusuf harus dijual. Dan tentu sanksi untuk poligaminya Abraham masih kita rasa sampai hari ini. Bagaimana dua bangsa besar ini, Ishak dan Ismail, masih berperang dan berselisih sampai hari ini. Ada 3 agama samawi di dunia yang terus berperang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang nanti. Jadi kalau soal diberkati, itu tergantung hatinya Tuhan. Tetapi soal hukuman, itu sifatnya adil. Jadi kita tidak perlu berdebat apakah ada ayatnya dalam Alkitab atau tidak. Tetapi apakah kalian mengerti kenapa Tuhan menciptakan satu Adam dan satu Hawa? Karena Tuhan tahu dengan satu Adam dan satu Hawa pun, perintah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, itu tetap dapat terwujud. Jadi, masih mau poligami? Itu saja untuk kali ini. Bye.